di mana sidang tuntutan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan segera dimulai. Hari ini saudara, Hasto Kristianto akan menjalani sidang tuntutan untuk dua perkara, yakni perkara dugaan suap dan juga perintangan penyidikan. Kita nantikan bagaimana pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK sesaat lagi saudara. Namun sembari menunggu sidang dimulai beberapa saat lagi, saya kembali bertanya ke Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Mas Heri, yang selalu menjadi narasi dari pihak Hasto Kristianto yang juga sempat disampaikan oleh salah satu saksi dari pihak Hasto gitu ya, bahwa mengapa kemudian perkara ini tetap dilanjutkan, terutama untuk perintangan penyidikan gitu ya, sementara perkara pokoknya sendiri yang sudah ada terpidananya, ada Wahyu Setiawan, kemudian ada Agustiani Tio, ada Saiful Bahri, ini sudah ingkrah gitu ya. Kemudian kenapa kemudian masih diperkarakan? Ini penyidikannya kasusnya kemudian dirintangi, tapi ternyata kasusnya sudah ingkrah. Apakah betul-betul ada perintangan di sana? Padahal kasusnya sudah selesai sebenarnya, ataupun sudah ingkrah seperti itu. Oke, kalau dalam ketentuan pasal 21 itu kan dia tidak melimitasi hanya di merintangi penyidikan. Kalau saya tidak salah, nanti bisa dicek kembali ya, di pasal 21 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 dikatakan bahwa menghalangi proses perintangan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan langsung atau tidak langsung. Nah ini kan bahasanya kalau saya lihat, kalau ibarat doa itu sapu jagat mas. Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia akhirat kena. Jadi pasalnya pasal sapu jagat, pasal keranjang sampah ibaratnya bisa masuk kemana saja. Dan ini menguntungkan bagi pihak yang mendakwa seseorang dengan pasal ini. Maka saya yakin dan percaya atas putusan dari Pak Hasto nanti, apalagi kalau sampai dilakukan pemidanaan misalnya, akan banyak JR terhadap ketentuan pasal 21 ini, khususnya tentang obstruction of justice tadi, sehingga kita sama-sama paham ini makna perintangan penyidikan di awal yang seperti tadi dipahami, bahwa ketika ingin menangkap si Harun Masiku kemudian dianggap merintangi dengan menyuruh seseorang menghilangkan atau merendam handphone tadi, atau yang mana. Nah, tapi kalau misalnya dikatakan merintangi siapa? Itu kan pertanyaan yang logis untuk suatu pembelaan, ya kan? Pak Hasto merintangi siapa? Nah, orang yang dianggap dirintangi ini ada apa tidak? Nah, dia goib atau real gitu kan? Nah, kalau dia ada, mungkin itu bisa dikonfrontir. Saya yakin ini juga bentuk pembelaan dari setiap kuasa hukum yang mendapatkan surat kuasa. Pasti akan muter dulu gitu kan? Akan delay dulu dia. Anda mendakwa klien kami bersalah, buktikan dulu kesalahannya. Begitu. Tidak langsung diterima itu sebagai bentuk kesalahan. Di-challenge dulu dia. Dalam tataran pembuktian tadi, apa yang kemudian bisa meyakinkan asumsi tadi bahwa ini adalah kesalahan dari dia, bukan kesalahan orang lain. Mungkin peristiwa hukumnya ada, tapi bisa saja perbuatan itu atau peristiwa hukum itu tidak dilakukan oleh orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tadi. Saya nggak mengatakan ini error in persona ya, tapi lebih mengatakan kepada salah mendakwa saja, begitu. Salah mendakwa dalam artian orang itu tidak ada keterlibatan, sehingga harusnya yang digali untuk meyakinkan tadi, tugasnya jaksa penuntut umum adalah strong point-nya dari proses pergantian antar waktu itu ada keterlibatan Pak Hasto, dalam tanda petik cawe-cawe misalnya di situ. Nah, itu dikaitkan dengan proses ini yang sudah kami temukan dalam penyidikan. Kemarin juga kita sudah dengar keterangan dari kesaksian dari penyidik tersendiri kan, AKBP Rosa sudah menyampaikan dengan lantang juga. Dia meyakini ada keterlibatan itu. Nah itu kan ada mekanisme gelar perkara juga yang sempat didalami dalam persidangan kemarin. Oke, tapi kan memang yang kemudian menjadi poinnya itu adalah Hasto dituding merintangi penyidikan ketika memerintahkan Harun Masiku dan juga Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel. Ini kan sebenarnya dibilang dalam tahap penyelidikan, bukan di tahap penyidikan gitu ya. Nanti kan kita lanjutkan. Mas Heri, kita bergabung dulu bersama dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda yang saat ini berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Fedriska, seperti apa di sana? Apakah sidang akan dimulai sesaat lagi? Karena kalau kami lihat visual terbaru di sana, ini majelis hakim belum memasuki ruang persidangan.
Fedriska. Ya, Fedriska, bisa mendengar suara kami? Oke, kami nanti akan kembali sapa Fedriska, saudara. Kita kembali ke Mas Heri lagi. Mas Heri, ini kan lagi-lagi nih, yang menjadi poin dari kuasa hukum Hasto Kristianto adalah, loh ini kan meminta untuk merendam ponselnya ketika belum masuk penyidikan gitu ya, masih di tahap penyelidikan. Padahal di pasal 21 disebutnya di sini adalah perintangan penyidikan, bukan perintangan penyelidikan. Apakah kemudian menuding Hasto melakukan perintangan di tahap penyelidikan ini relevan untuk dibikin kasus seperti ini gitu, Mas? Ini memang tergantung dari positioning mana kita mengcapture ini ya. Tapi penjelasan ini juga akan berkaitan dengan pembahasan rancangan KUHP ke depan. Pertanyaan yang menarik adalah, masih pentingkah kita mempertahankan penyelidikan tadi sebelum penyidikan? Bagi pembelaan tentunya penting membahas batasan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga kita tahu batas sucinya mana nih antara penyelidikan dan penyidikan. Kalau di dalam KUHP itu kan Undang-Undang 8 1981 jelas sekali bahwa penyidikan itu sudah jelas ada perbuatan pidananya. Tinggal bagaimana mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka di ujungnya. Tapi kalau penyelidikan masih akan ditemukan nih peristiwa hukum ini ada perbuatan pidananya atau tidak. Baru ya, kelanjutannya tadi kan menemukan tersangka. Maka ditarik maju lagi, lebih maju lagi. Di challenge tadi, apakah ini masuk ke dalam batas penyelidikan atau penyidikan? Karena kalau penyidikan udah jelas, pasti ini perbuatan pidana. Tentu bagi positioning pembelaan akan menyoal masalah kita belum sepakat nih apakah ini penyidikan atau penyelidikan. Maka harusnya dari uraian penyelidik dan penyidik yang dihadirkan kemarin, hakim harusnya bisa menilai ini sudah masuk ke tahap penyidikan atau masih sebatas penyelidikan. Gitu. Oke, baik. Ini yang nanti kemudian jadi soal ke depannya ya Mas ya. Kita ke PN Tipikor dulu, sudah hadir Majelis Hakim, saudara. Sidang akan segera dimulai. Tampak saudara, Majelis Hakim baru saja tiba ataupun memasuki ruang sidang. Dan sebelumnya tadi juga Hasto Kristianto terdakwa dalam 2 kasus, yaitu perintangan penyidikan dan dugaan suap, ini juga sudah hadir di PN Tipikor Jakarta sejak tadi pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah politikus PDI Perjuangan juga terlihat sudah ada di ruang sidang, saudara, tentunya untuk bersama-sama menyaksikan dan juga mengikuti sidang tuntutan Hasto Kristianto pada pagi hari ini.